Oke, assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas. Saya doakan konter teman-teman selalu ramai dan semakin berkembang. Di video saya kemarin saya sekedar cerita awal mula saya buka konter. Dari modal awal itu cuma sedikit banget ya. Jadi tanpa modal orang tua, tanpa pinjam-pinjam, apa adanya konter saya semakin berkembang dan sampai punya 2 cabang, 2 karyawan, dan kita mulai buka cabang dengan kontraan 1 tahunnya itu sekitar 12 juta ya teman-teman. Jadi lebih mahal dari konter yang pertama saya. Setelah berjalan 1 tahun, peningkatan pesat penghasilan itu tinggi banget dari konter pertama. Jadi kalau di konter pertama itu transaksi sampai 100, 150, di konter yang kedua itu hampir 200 transaksi per hari ya. Jadi disitulah saya mulai menambah karyawan shift pagi, jadi saya sore sampai malam. Jadi konter yang utama saya itu yang nunggu, kalau pagi saya, kalau malam adik saya. Setelah berjalan 1 tahun, kita mulai buka konter yang ketiga. Di konter yang ketiga ini karyawan lagi ya. Jadi sama kayak konter yang kedua, saya kasih karyawan di shift pagi, kalau malamnya adik saya. Jadi ya konter yang utama itu kalau malam kan nggak ada yang nunggu. Akhirnya kita punya solusi nambah karyawan atau memberi jam konter itu separuh buka. Maksudnya konternya buka malam aja atau pagi aja. Dan awal mula kesalahan kejadian sampai konter kita tutup itu dari situ. Di cabang yang pertama, kontraan itu tahun kedua itu naik teman-teman. Jadi dari 10 juta naik ke 12 juta. Akhirnya kita tambah jangka waktu lagi 1 tahun, nggak apa-apa lah, 12 juta. Soal pemasukan itu banyaknya di konter kedua malah. Kalau di konter pertama itu kan pelanggan sudah kenal semua, jadi kita tenang, ada 2 penghasilan yang tinggi. Dan di konter yang ketiga ini kita itu buka cuma separuh hari. Jadi kalau per tahunnya itu 7 juta, kita itu ngambil kontrakan itu cuma 1 bulan 500.000. Nah, selama berjalan 6 bulan kondisinya sangat memprihatinkan ya. Jadi kayak kurang perhatian. Dan di konter yang kedua juga kayak gitu, kurang perhatian. Kita itu terlalu fokus soal penghasilan. Jadi kita cuma mikirin cuan-cuan yang banyak, nggak memperhatikan apa yang menjadi kualitas konter itu di awal. Jadi mulai dari konter ketiga itu saya tutup. Jadi saya cuma punya 2 konter. Jadi waktu kita itu longgar. Tapi lambat laun konter yang pertama itu pelanggannya semakin berkurang. Soalnya apa? Dulu setiap pelanggan itu kalau ada masalah pasti komplainnya cari saya. Jadi cari orang, biasanya itu kalau ditanya nggak seperti karyawan yang jawab gitu. Biasanya pelanggan itu mencari maskotnya. Jadi konter itu punya maskot. Oh, biasa konter ini yang nunggu orangnya ini, orangnya ramah, kalau ditanya itu langsung jawab. Jadi hal yang harus perhatikan itu pelayanan ya. Lambat laun itu konter semakin sepi di konter pertama. Dan konter kedua itu berjalan normal, tapi kendalanya itu di bagian kontraan. Saat mulai berjalan 3 tahun, kontraan di konter kedua itu
dari awal 10 juta naik ke 12 dan sekarang naik ke 14 juta. Kalau kita emang counter yang jualan HP mungkin itu lebih masuk ya, tapi kalau kita jualan pulsa itu perhitungannya harus dibagi ke karyawan, pengeluaran kontrakan. Meskipun penghasilannya tinggi tapi itu enggak begitu nutup banget ya. Apalagi di tahun itu saya mulai nikah, jadi mulai menikah itu fokus saya itu enggak cuma ke counter aja, jadi ke keluarga saya yang baru. Dan akhirnya setelah kontrakan itu mau habis, akhirnya counter yang kedua saya tutup dan saya coba mencari solusi gimana memulihkan kembali counter pertama. Tapi akhirnya telat teman-teman. Jadi kayak kejadian itu kalau emang pelanggan sudah kecewa itu nggak mungkin akan balik lagi. Ya kemungkinan kalau dia kepepet ya mungkin balik lagi, bisa ketemu yang dicari lagi. Seandainya kayak teman-teman buka counter, pelanggan itu senang banget kalau sama pelayanan teman-teman. Tapi setelah nggak ada yang dicari, itu kayak kecewa. Jadi saran saya teman-teman kalau mau buka cabang itu harus standby di counter. Jadi kalau pelanggan mencari itu selalu ada, meskipun waktunya itu kurang, tapi dia tahu oh ini biasanya nunggu jam segini gitu, pasti balik. Tapi kesalahan saya dulu, saya terlalu fokus di cabang kedua dan adik saya terlalu fokus di cabang yang pertama. Jadi kayak pemikiran kita itu terpecah. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang terjadi, yang pertama, pertahankan satu counter dan kembangkan satu counter untuk menjadi yang lebih baik dan lebih besar. Jadi jangan buru-buru buka cabang atau nambah karyawan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih karyawan. Jangan cuma good looking atau pintar ya. Yang utama itu adalah ramah. Meskipun nggak good looking, tapi kalau ramah, pembeli pun seneng. Misal ada yang beli, kita mainan HP, pasti orang nggak bakal suka. Kalau diajak ngobrol, enggak. Kalau diajak ngobrol itu kayak diem gitu. Jadi kita selalu mengawasi apa yang karyawan kita itu lakukan. Karyawan kita itu harus selalu diperhatikan ya. Jangan sekedar kamu kerja saya gaji, jangan kayak gitu. Dan 2 bulan itu nggak kerasa ya, tapi lama-lama nanti dari pelanggan itu kayak ada sedikit kecewa gitu. Saya ngomong kayak gini soalnya banyak pelanggan yang cerita ke saya bahwa karyawan saya itu gitu, pelayanannya gitu. Jadi kayak agak kecewa terus nunggu saya yang datang gitu. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan karyawan pelayanan ya. Yang kedua itu perhitungan. Jadi kita tiap hari itu meskipun sedikit transaksi, perhitungan rekap harian itu harus teliti ya. Jadi jangan cuma biasanya keuntungan segini, wah untungnya banyak, jadi kita kayak menyepelekan gitu kan. Tapi itu sangat fatal ya kalau berlanjutan lama. Perhitungan itu harus kita sedetail mungkin setiap hari dan rutin. Pengeluaran harus ditulis, pemasukan dari mana saja harus ditulis, berapa harga belanja itu harus ditulis detail ya. Jadi kita tahu apakah counter kita itu semakin berkembang atau semakin menurun gitu. Dari penghasilan
awal segini kok jadi segini gitu kan, kita bisa kalkulasi sendiri ya. Kalau semakin sepi berarti mungkin dari pelayanan kita atau kondisi yang lain. Tapi kalau semakin berkembang berarti emang bagus, harus kita pertahankan. Jadi begitu teman-teman, kalau teman-teman mau buka cabang harus hati-hati ya. Intinya kita itu harus ada waktu dan selalu memperhatikan pelanggan kita di counter. Soalnya kebanyakan karyawan itu cuma sekedar kerja dan mendapat gaji. Jarang juga yang punya pemikiran kayak kita juga. Tapi teman-teman harus selalu memperhatikan hal-hal kayak gitu ya. Dan semoga counter teman-teman semakin berkembang lah. Dan di sini saya memulai awal lagi. Jadi kita sama-sama berjuang. Semoga apa yang kita impikan itu tercapai. Oke, mungkin kalau ada salah kata dari saya mohon maaf ya. Karena saya saat membuat video ini itu pakai perangkat yang apa adanya. Ini HP cuma HP Lenovo A7700. HP saya itu sudah saya jual. Tapi nggak apa-apa, kita pokoknya harus optimis bisa berkembang lagi. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi motivasi, referensi teman-teman selama buka counter. Terima kasih.